Jadi sebagaimana diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya beliau mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, "Fayaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min syahri ramadhana thalatha marratin." Jadi Mujasidin pada setiap malam di setiap daripada bulan Ramadan Allah Ta'ala itu berfirman, memanggil-manggil dengan hambanya. Berapa kali? 3 kali setiap malam. Apa yang diucapkan? Maka jalla Allah Ta'ala, hal min sa'ili fa'u'tiyahu su'lahu. Ujar Allah Ta'ala, siapa yang memohon ampun maka aku akan memenuhi daripada permohonannya. Itu pertama. Jadi kita tuh dibuka keluasan, artinya kehendak kita tuh apa yang kita hendaki. Tapi terkadang kita ini kebanyakannya bukannya anak meminta demikian, kebanyakannya kita ini banyak taguringnya daripada bermunajat meminta. Iyalah. Nah, kalau ya Allah lah banyaknya ketimbang memunajat. Padahal demikian itu tadi dibukakan hal demikian tadi belum tentu di tahun-tahun yang akan datang kita menjumpai, belum tentu. Makanya dipadahkan kan di bulan daripada bulan Ramadan ini dikatakan apa yang kita minta makbulah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Entah dikabulkannya secara cepat kah, secara instan kah, atau bertahan kah dulu, atau diganti dengan yang lain. Cuman yang jelas dikabulkan. Etik itu sudah tak. Jadi kira Allah, siapa nak meminta, yuk kabulkan, penuhi permohonannya. Kemudian yang kedua, ujar Allah Ta'ala bulan apa? Mana dan hamba-hambanya, hal minta ibin fa'atubu alaih. Nah, siapa yang hendak bertobat maka ujar Allah Ta'ala, aku akan menerima taubatnya seseorang tersebut. Siapa aja maka aku terima. Kayak apa? Kita mengetahui bahwasanya taubat kita ketika kita bertaubat, bermunajat, meminta ampun kepada Allah. Ketika di tengah malam orang nyaman guring, di situ kita meneteskan air mata kita, nang bersungguh-sungguh bujur-bujur kita. Jangan beta bangun, cuma nampak kami luar aja. Itu boleh pulang ya lah. Sembahyang kada, nah salahnya kita. Nah, ya Allah lah, nih. Jadi disuruh kita bertaubat dan hendak mengetahui daripada taubat kita itu bujur-bujur diterima oleh Allah Ta'ala, kita kawam menanduinya. Dengan apa? Ujar sebagian ahli hikmah mengatakan ada 4 tanda bahwasanya taubatnya seseorang itu benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Tanda yang pertama, bahwasanya seseorang itu ia mampu mengekang daripada lidahnya, menahan bahari nang tadi nang kayak burung tiong pendir terus ini kamu harap menahan ini. Artinya apa? Nama apa nanti kira-kira bermanfaat nambah guna nyarlo pandir. Muncagaran ibaratnya menimbulkan dosa, ada pandir sedih. Nah kayak apa contohnya? Nah kayak kita mengibah orang, berpandir orang. Jadi bila orang itu sudah bertobatnya berjujur meminta, dia ingat tak? Begitu melihat dengan orang lain kurang baik, begitu kamu dengan lain hendak bangga mencobakan, oh nah yang sudah diam nih. Nah ini salah satu di antara taubat orang itu diterima. Tapi bila mana orang tersebut walaupun di tengah malamnya menangis, meminta ampun, babacaan segala macam, tapi untungnya kada kawan menahan, masih aja. Artinya napa?
masih aja bila terlihat nang kurang bagus di matanya dilihatnya, nang ada baik-baik yang menurang itu sampai akannya dua lain dengan orang lain dikisahkannya. Nah, ini kan udah boleh nang ini tadi. Dan ini adalah suatu gibah nang sangat dilarang di dalam agama. Dan gibah ini membuat anak tahu dosanya. Dosa orang menggibah dan orang lain nang bujur sambatan adalah nang bujur nih. Nah sekira bilanya menyambat orang tu sarik. Sarik nih. Kayak pedosanya gananya lebih besar daripada perbuatan orang berzina. Mungkin memilih kira-kira tu aku menggibah, aku berzina, kamu kira-kira tu memilih tak? Itu jawaban yang tepat tuh ya Allah, hendak kedua-duanya. Ini tadi. Cuma dari segi pandangan kita kan, bagi orang yang ada menuntut ilmu tuh dilihatnya orang berbuat zina tuh lebih jijik daripada orang nama gibah ya Allah lah. Nah itu jadi bandingkan. Mun ibaratnya orang nih profesinya itu berbeda duanya, pasti nang dikucilakan orang, nang disambut orang ada baik benar tuh, ya orang yang membuat zina. Padahal justru orang yang membuat gibah ini lebih jahat daripada orang membuat zina. Kenapa? Jadi kayak ini tadi sebabnya alasannya, maka lebih jahat orang menggibah daripada orang yang berbuat zina. Kenapa? Masalahnya alasannya apa? Nah, nih. Ketika seseorang yang berbuat zina, perbuatan zina yang dilakukannya, maka dikala ia bertobat meminta ampunnya bersungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, maka dengan mudahnya Allah mengampuni dengan hambanya. Oleh permasalahannya dengan Allah Ta'ala, nyaman kita urusannya dengan Allah Ta'ala. Tetapi dikala seseorang tadi menggibah dan orang lain, urusannya dengan Allah Ta'ala. Dan siapa? Dengan sesama manusia. Kalau sekiranya orang yang digibahnya tadi sakit hati sampai menggeringan orang tadi, apalagi sampai membawa mati, kita bisa tahu ucap dia sini kada kurilaan jadi sini seumur hidup kok. Nah, dunia akhirnya kada kurilaan, nah itu urusannya di akhirat. Nah, bisa lah itu loh Pak. Bisa ada orang lega. Nah, itu saking sakitnya tuh di sini itu tadi orang ya Allah. Nih, nang sakitnya tuh di sini tuh yang itu ya Allah. Ujar tak? Ya lah. Nanti deh. Oleh lantaran kenapa tadi? Oleh lantaran saking sakitnya hati orang tadi diperbuat dan demikian tadi. Makanya dikatakan perbuatan gibah itu dosanya melebihi daripada perbuatan orang yang melakukan zina tadi. Nih, jadi khawatir bujur kita, merusak bujur dan amal kita nih. Merusak benar nih. Kecuali ini bujur-bujur mendapat ridha daripada orang yang digibahinya tadi, maka hanya Allah pun mengampuni dosa orang tersebut. Bila orang yang digibahi kita mengampuni, maka hati-hati dengan amalia-amalia kita. Tidak ada jalan dan tujuan lain terkecuali dia membalasnya selama pian hidup, senantiasa memintakan ampunan dari orang yang kita gibah tadi, supaya kita ada kata-kata orang yang kita diharap kita. Nah, sebagai kata orang tadi. Nah, makanya kita memintakan ampun, mendoakan terus dengan kebaikan-kebaikan dan orang-orang yang kita gibah tadi. Nah, supaya kita mendapat keringanan gilanya. Nah, memang kita pada waktu kita hidupnya biasa aja dulu. Karena di akhir hayat kita, apalagi sudah kita berada di alam kubur, itu jelas nampak keadaan dengan kita tuh. Apa yang hasil kita perbuat di dunia, maka itulah yang kita nikmati kena apa adanya. Baik kita memperbuat demikian, baik juga kita rasakan. Ada baik kita memperbuat, maka ajab pun akan menanti dengan diri seseorang tersebut. Nah, nih. Jadi satu tanda orang yang diterima taubatnya. Kemudian yang kedua,
Tanda bahwasanya taubatnya seseorang itu benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala adalah hilang perasaan dengki dengan orang lain. Rasa hasad tidak ada. Bepandir sudah kawa maharip. Cuma nih, nang peninggian nih, nang pahirian nih. Awak ada yang ngopi. Melihat saingan di muka rumah bah orang oke terus. Nak ada lagi orang mau belanja banyak tukaran menciling mata mencina, menciling matanya lah. Kita lihat melihat tukaran orang, bayang melihat tukaran orang, belum lagi orang lemah apa nukar segala baju, nukar segala buah. Makanya kita tuh mengkau segala nukar buah, menyaka waktu. Jangan hendak ketampai, pinungah benar jangan. Bagi kulikir timbai ke muka rumah orang. Tenjar perkara iyalah, baru sudah ada. Kawan yang putih itu gantiakan, hirang barang mulai gantiakan gitu nah. Supaya orang kada melihat, ibaratnya tuh kada nampak benar. Ada ini terkadang kita kaungahan ya lah. Bagaimana dia mangkat deh, supaya dilihat orang mulai. Padahal kalau aja mangkat menyewa anak dia ungah benar aja lah. Kisahnya kebanyakan tukaran ya. Anda bawa pandir di dalam rumah dulu harus dua rumah ya lah. Ini. Pokoknya kenapa kita tukar tuh menggawa tuh di rumah aja di pandir jangan di luar. Karena di luar ini apa orang mendengar. Seakan-akan kita nih ujar bahasa itu apa baagak magati orang ya lah. Ini dosa tuh. Maka bila kita tak kena kawan nang tetangga nang ini ahli benar, kenapa jurang tenang pindah kegigilan dia lah kita ahli benar tak, nyala, nukar gelang di penungah, menyo, ujian anak, apa tadi mak, jadilah penukar, jadi sekian gelombang menukar ini, sakit hati nak melihatnya, menangarakan nih, menalingnya benar sidin, nah nih. Nah kayak ini nang alih tak bilanya dengki kita ini masih ada berarti kada diterima masih. Dengki itu bukannya dari orang lain aja kada tah kita dengan sanak kita bisa jadi dengan ibaratnya apa dengan menantu kita bisa jadi juga bahkan dengan kawan kita bisa juga ngarannya dengki macam-macam lainnya. Karena nanti cuma kebanyakan kita mendengki ini kebanyakan dengki daripada segi harta benda keuangan yang lo lah ada orang mendengki ibadah harjin udahlah ada udah rumah aja lah dengkinya aku baca itu jalan rajin benar ke masjidnya mau jisan kan ada ya lah padahal nang ini yang nang patut di nang diturutin nang dihiri itu aturannya cuma kita nih hirinya nih hilang dengkinya nang ada nih yang merusak benar nih aneh. Jadi bila mana kita ada ngomong demikian tadi maka sia-sialah tobat kita tadi. Oleh kenapa? Sebab hal ini harus bujur dibuang penyakit ini. Dan yang namanya penyakit dengki ini dikatakan ya Rasulullah laksana seperti kayu bakar yang dimakan api itu kayak Pak. Suruh habis bamal kita habis begitu bamal mau habis pulang. Bisa harusnya dimakannya tadi. Dimakan oleh gara-gara sifat dengki kita ini tadi. Maka daripada itu kita berusaha menenangkan dengan hati kita dengan kayak apa? Dengan mensyukuri apa yang kita miliki, maka saya akan memberikan ketenangan dengan jiwa kita. Kayak apapun pasti tenang kita. Itu lagi kita kada bersyukur tadi iya dari Pak. Ada aja pun lihat orang pinanang tertinggi pada seorang lain lalu. Nukar motor aja seorang. Kalau seorang nukar sepeda listrik itu tak mandam lo kayak memikirkan ulang segera kawannya. Amun tak saingi berimbang aja kurang lebih lah. Ini dilawani orang berduit. Laki orang pejabat orang nang ini mulus tangan orang nanti ikut duit aja. Seorang napa laki tuh ngebeca. Gawian seorang napa umpamanya nih. Gawian seorang apa gawian bata tapas kerja tangan kayak parudan ya lah. Kalau baju orang aja maka masih nggak ada ya lah. Nih, nanti hiri orangnya nyaman. Banyak kita hati seorang.
Dan orang yang demikian tadi kada bakalan tenang kehidupannya, bahkan yang tadinya asalnya umur panjang jadi bahandap. Nang muha tadi asalnya bina anom bina manuha, napa rancak marangut bang. Orang parangutan itu bina kestuha, iyalah. Tiba aja biar sedikit marangut, sedikit marangut. Tiba lihatin orang-orang bawa ringan, murah senyumnya lah. Anak muda orang dia lah. Cuma jangan orang bering terus ya lah, sesuai dengan keadaannya lah. Melihat duit orang-orang sama anak jarang nih, raya nih. Ini tadi, nah, dua. Kemudian yang ketiga, tanda daripada taubat seseorang tadi diterima oleh Allah Ta'ala, yakni ia bergaul dengan orang-orang nang saleh atau nang salehah. Kada bergaul, kada bakawan dengan orang-orang nang perangainya nang kada baik, nang jahat. Nah, jadi kita lihat keadaan kawan kita. Bila tak kena kawan nang pamuntungan, hati-hati. Umpat dia pamuntung. Jangankan kita nang tuha, anak kita juga umpamanya nih. Dikawanakan lawan nang orang yang bisa berenai bertiba bandar adalah sempat juga tuh anak kita nih. Tak sambatnya kada baik, umpat juga kita menurutinya. Nah ini mantap deh. Nah ini, jadi kita berhati-hati ketika kita memilih kawan. Makanya dikatakan kan ada 7 golongan yang mendapat naungannya Allah Ta'ala di akhirat, karena napa? Di antaranya adalah mendapatkan apa? Cinta karena Allah Ta'ala. Artinya napa kawan? Bukannya nang ibaratnya kan hidup ada nih. Cinta karena Allah Ta'ala. Nang kaya apa cinta karena Allah Ta'ala nih? Bakawan. Kayak pin bakawan akrab, benar bakawan. Baik itu saking akrabnya kemana-mana, baik ke majelis, baik kena kasaruan, baik ke undangan lain, berdua terus nih. Kemana-mana, tapi dalam hal yang baik-baik. Namun suatu saat si kawan ini tadi tiba-tiba ada di antara keduanya yang tadi jatuh sakit. Begitunya sakit, garing kawannya akhirnya meninggal dunia. Ketika kawan meninggal dunia, maka terpisahlah keduanya ini. Sakit hatinya, kehilangan kawannya tadi. Nah, dengan sakit hatinya tadi apa? Maka senantiasa kawan yang hidupnya tadi, dia akan mendoakan dengan kawan yang sudah meninggal tadi. Ini menjadi kita nih kawan karena cinta lillahi ta'ala karena Allah. Didoakannya terus, sehingga dengan doa kawannya yang hidup tadi memberikan manfaat bagi kawan yang sudah meninggal dari ketika ia berada di dalam kuburnya. Dan ingatlah orang dalam kubur, dia akan senantiasa juga memintakan daripada kebaikan jasad orang-orang yang mengingat dengan dirinya sewaktunya hidup dahulu. Ini gak ada punya kawan yang kadang-kadang lillahi ta'ala itu mati-mati ya sudah biasa ya, ada apa-apanya. Kada ada mempengaruhi ibaratnya dan jiwanya, kada. Dianggapnya itu seperti biasa saja. Nah ini kita kadang memberi manfaatnya kan. Padahal yang kita harapkan adalah ketika kita di dalam suatu kenikmatan ada kawannya tadi, di dalam kita kesusahan ada yang menasihati kita, ada memberi penenangan dengan kita, ya mengipasi kita. Ini ada orang bisa mengipas juga. Kawan sudah minum pusang benar ibaratnya, pastinya memang rugi kamu kada ini. Akhirnya apa? Akhirnya bukannya kebaikan yang diperolehnya, justru menimbulkan suatu kemudaratan, bahkan menimbulkan dosa bagi orang tersebut tadi. Ini kada baik berarti kawan nih. Ya Allah. Dan kita cari kawan itu bukan lantaran kita materinya, kada. Jangan lantaran nyamannya aja, kada. Tetapi di dalam segala situasi kita selalu ada. Nah, dan kita berharap mudah-mudahan itu kita menjadi pahala di sisinya Allah Ta'ala, sehingga kita masuk daripada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Ta'ala nantinya di akhirat. Artinya apa? Lantaran cinta karena Allah Ta'ala. Ada yang kata bersahabat orang ya lah, ya Allah lah, nah bersahabat tak.
bujur-bujur sahabat nang bagus tuh, nang bujur-bujur kawan nang baik. Begitu kita melihat dengan keadaannya, nang tadi kita umpamanya kadar rajin beribadah, ketika melihat dengan dirinya tadi, lalu timbul hati kita nak beribadah. Nang tadi kita ada hendak banyak ke majelis ilmu, ketika kita melihat dengan kawan kita tadi, keempat juga nih, bila dapat kawan nangka ini tadi, pegang erat orang tersebut tadi, jangan dilepas lagi. Kenapa? Sebab ini bujur-bujur memberikan suatu keberkahan bagi diri kita. Itu bujur kawan hidup. Nah, nyatanya kawan hidup artinya apa? Laki kita atau bini kita. Amunnya orangnya bagus, biar orangnya kada berduit kayak orang, tapi bisa membimbing kita. Nah, membimbing kita, menasihati kita. Nah, di mana kita banyak dalam keadaan salah, diberi pandangan kita segala macam, ketimbang berjodohnya pada duit laki, cuma saya kita pilihnya seorang, aku telah ini dibisainya seorang. Biasanya napa ya kita bina doakan yang besar dan napa tukar jamas napa panah anak bina, cuma ada kuasa dikit seorang, semesnya seorang pernah ada. Dah pernah kalau ini artinya udah mendidik menyakiti dengan kita. Justru kan kita menimbulkan kerasnya hati seseorang sehingga ia pun kena mendidik yang anak-anaknya bukannya suatu kebaikan, malahan yang diajarinya adalah suatu kekerasan seperti apa yang dialaminya tadi. Nah ini yang kita khawatirkan. Dan yang keempat, taubatnya seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah ia menyiapkan dirinya untuk nantinya bekal menghadap kepada Tuhannya. Menyiapkan diri, aku jangan tobat sudah bertobat bujur-bujur seorang malam, tapi sembahyang gak ada digaul, mengaji koler, iyalah. Besok kenapa berusaha kada boring aja di rumah. Bini maka berusaha, bilang kada ingat di waktu lagi ibarat ini mau usahakan. Nah, kayak apa supaya kayak orang juga seorang apa boring aja ada nggak itu lah. Laki itu ada. Nang bini begawi laki berdiam aja ada kada? Nah ada di bagiannya kalau ini biar ngumpet ya enggak. Aturannya kan nang laki begawi ada nang bini begawi. Ini ada manusianya kayak itu tak? Ini tadi. Biar kayak apapun kita bertobat, amun kita kada mau ubah dengan diri kita kada bakalan berubah. Ubahnya itu kayak apa? Nang tadi kada betul sembahyang, mau sembahyang. Nang tadi kena ada bebalangnya, balang kambingnya jurang mana? Kada bebalang lagi. Nang tadi koler mengaji, belajar mengaji. Ya Allah, nah, kayak apapun bisa kada bisa. Bahkan orang yang belajar mengaji itu ketika ia membaca di setiap huruf yang dibacanya itu amat besar pahalanya dibanding dengan orang yang lancar membaca. Bujur kada bro? Gimana bujurnya? Nah, kalau ulang-ulang boleh, ya Allah. Membuli kita harus lain orang yang lancar lah beberapa kada bisa, itu berdosa. Bila nang bisa ujungnya ini jangan nang belajar ini mulai jakor nih jar. Nah jadi para siapkan diri kita dikala kita memang hendak bujur-bujur diterima oleh Allah taubat kita nih. Dan orang yang tersebut mempersiapkan hal demikian, maka ia senantiasa mengingat-ingat kejadian yang pernah dia lakukan. Andai ia meninggalkan dengan sembahyang, maka sembahyang yang ditinggalkannya itu dikadanya. Oleh banyak 3 tahun udah sembahyang, ada sembahyang, sini bertobat sudah, bayu bertobat jadi lalu apa sini mengkada itu biar kada perlu biar seharianan banyak sembahyang terus rucot. Nah yang kalau gini jar bayar, yang penting niat hati kita nih bayarnya sesuai waktunya. Namun namanya kata ya Allah artinya bila juhur bayar juhur gina.
bayar asar, kamu asar. Asar kan lebih sembahyang lagi haram ya. Nah itu nang sunat, nang kada boleh. Kalau nya nang wajib, ibarat bayar hutang tuh apabila aja waktunya terima orang suka orang bayar, ya Allah marah hutang. Lain dia ada hutang nah, itu ke orang makan. Ada sesuai wadahnya. Nah, pulang maghrib bayar maghrib, isya bayar isya, subuh bayar subuh. Nah, andai sekiranya orangnya hanya bermula, mamanya meninggalnya nih, ada hutang banyak, maka Allah pasti akan mengampuni dan orang tersebut sebab niatnya memang berwujud mau membayar hutang tadi. Amun kita full, ya Allah langsung mamanya di dalam subuh juga asar maghrib bisa tulis sekali mamanya. Sambung pulang subuh juga asar maghrib bisa. Ada lawas garing dia dapat nyata. Harga itu salah. Lain umpamanya 2-3 hari aja, ada apa aja ya Allah 2-3 hari atau sehari umpamanya. Nah, lalu ibadahnya di kada baik, amun nang banyak itu ada kawan kita. Ya, kada kawan demikian tadi. Jadi hal demikian tadi diingatnya apa yang pernah diperbuatnya, makanya berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi daripada kesalahannya tadi. Bila nya dan orang lain tampil pun orang lain mencoba untuk mengembalikannya, bila nya ada kesalahan dan orang lain meminta maaf, bila ada hal-hal yang wajib ditinggalkannya, maka ia berusaha semaksimal mungkin untuk membayarinya dengan cara mengkada daripada apa yang kurang-kurang yang dilakukannya. Bila 4 ini tadi sudah awaknya menyiapkannya, melakukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan daripada ampunannya Allah. Nah, jadi hanya dapat hanya terhapus daripada dosanya tadi, asalnya memperbuat demikian. Kemudian yang berikutnya 2 sudah panggilan. Lalu ujar Allah Ta'ala apa di setiap daripada malam bulan Ramadan, ujar Allah Ta'ala apa? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Siapa yang memohon ampun, maka aku akan memberi ampunannya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.